confirm di metadata kasus itu bahwa laboratorium forensik, komputer forensik Mabes Polri menggunakan software editor, multimedia editor, video editor gratisan untuk menurunkan, mengotak-atik video CCTV yang dibilang itu otentik. Di kasus Jessica waktu itu ya? Di kasus Jessica. Oke. Ya. Jelasin apa? Jelasin apa saya? Apa? Jelasin apa misalnya? Jelaskan soal Bonatua, ya. Oke. Enggak. Tolong Mike. Enggak apa-apa. Ya. Maksudnya posisi apa? Bonatua. Enggak, singkat aja maksudnya apa? Singkat. Karena katanya ditolak seluruhnya. Coba Mike, kasih paham dia. Ditolak oleh Hakim itu. KIP. Ya, itu. Ya. Oleh Ketua KIP waktu itu. Ya itu, jelaskan. Jadi saya jelasin aja Jelaskan soal supaya tahu KIP dia. ya. Mungkin Bang Rasman tidak mengikuti. Jadi harusnya KPU itu sudah menyerahkan ijazah yang dimaksud karena sudah tidak dipakai lagi selama proses pemilu. Setelah tenggat waktu tertentu 5 tahun atau berapa kepada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Tetapi di sidang itu terbukti bahwa ANRI tidak memiliki dokumen itu. Berarti KPU sudah lalai. Ditolak kenapa? Karena tidak dikuasai dokumennya. Sudah itu aja. Jadi sekarang judulnya diterima apa ditolak? Jangan begitu. Artinya gini. Saya mau tanya, begini. diterima apa ditolak? Itu adalah salah satu. Dalam membaca amar putusan Adinda, boleh panjang lebar putusannya amarnya apa? Tapi tidak ditolak semua, tuh hanya satu, gitu loh. Ini ngaco. Jadi begini Bang, yang digugat itu 8. Saya tahu. Makanya tadi kok tahu apa nggak tahu? Kalau tahu kok nanya. Enggak, saya tanya, ditolak apa tidak diterima? Kan ada 8, 1 ditolak, yang 7 belum selesai. Tunggu dulu dong. Oke, ya clear, udah clear. Ada 8, 1 Ada ditolak. 8. Karena gini. Sekarang saya tanya Anda, yang 7 lagi diterima? Lah kan masih berlangsung. Makanya yang saya katakan yang sudah diputus. Lah, dibelok. Jadi begini Bang, ijazah itu. Sebentar. Abang tahu ijazahnya di mana? Saya hanya bicara fakta putusan. Abang tahu ijazahnya di mana? Itu lagi diterima atau tidak nanti kita lihat. Saya akan komentar yang ada. Iya. Ada. Abang kan tidak tahu ijazahnya di mana. Bonatua tidak tahu sehingga dicarilah dari 8 ini siapa yang punya. Iya. Ternyata yang 1 tidak punya. Oke, udah. masih ada 7 yang lain. Oke, clear. Makasih Mas. Terima kasih Mas Michael. Oke. Jadi masih ada 7 yang lain. Jadi, udah gak usah terusin, udah salah kok terusin lagi, gimana sih? Karena ini sekarang posisinya mereka diberi ruang masih tetap di luar. Menurut saya silakan saja ajukan. Tapi tadi itu maksud saya, ajukan untuk bisa uji lab krim terhadap ijazah dimaksud. Tapi jawabannya tergantung kepada penyidik karena kewenangan mereka. Nah kalau begitu, emang saya kasih tahu Adinda Aiman, apakah semua kasus dapat dilakukan gelar perkara khusus? No. Itu ada Bang Sugeng yang udah senior, benar kan Bang? 100 pengajuan paling diterima 5. Kenapa sekarang diterima? Lah artinya polisi mendengar aspirasi ini sehingga dilakukan gelar perkara. Loh kok disorakin saya? Artinya ini kan fakta. ragu. Jadi ijazahnya maksud palsu. saya sudah, kalau kenapa nggak di tracking ya pembicaraan Bang Reza, Bang Refli, saya ini untuk kebaikan semua. Saya mau ajukan. Kalau diterima jangan marah, ada upaya hukum lain, buktikan di pengadilan. Kalau memang Anda tidak salah, kalian pasti dibebaskan. Selesai. Nah, Terima pertanyaan kasih. saya tadi, apakah kemudian di pengadilan nanti akan dibuka ijazah Pak Jokowi? Pasti. 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 Anda tadi meragukan apa yang disampaikan ini apa yang ya? disampaikan Bang Refli. Oke. Karena saya dengan Bang Sugeng ini pernah ketemu diskusi dengan orang Mabes. Mereka membuka ruang. Nanti di pengadilan akan dibuka. Waktu saya ketemu Pak Jokowi juga di Solo, beliau katakan akan dibuka. Iya. Hakim akan membuka itu di ruang pengadilan. Dan saya yakin semua TV akan membuka itu. Dan pengadilannya terbuka? Pasti akan terbuka, nggak bisa main-main. Nah, bentar, mau bicara. Singkat aja, Bung Rismon. Ya, pada saat kami mengunjungi Komisi Reformasi Polri, ya. Komisi Percepatan Reformasi Polri itu Profesor Jimli itu saya berikan sebuah buku bagaimana saya bisa membuktikan rekayasa yang dilakukan oleh laboratorium forensik Mabes Polri pada kasus Jessica Wongso. Ya,
Anda diundang waktu itu ke Komite Percepatan Reformasi Polri, Komisi Percepatan Saya Reformasi Polri. datang dan tidak diperkenankan berbicara, jadi Oke. kami walk out. Oh, yang di PTIK waktu itu ya? Ya, ke PTIK. Oke, ya. Tapi sebelum keluar, karena saking cintanya saya kepada kepolisian, agar berpihak pada rakyat, maka dengan sukarela saya tuliskan buku itu dan saya berikan langsung kepada Profesor Jimli. Judulnya adalah Manipulasi Barang Bukti Digital Laboratorium Forensik Mabes Polri, Bareskrim Polri, Studi Kasus Kopi Sianida. Nanti kalau Pak Sugeng IPW ya tertarik, saya akan berikan satu gratis kepada Bapak. Jadi begini, kalau kita menempatkan bahwa yang benar secara absolut adalah hasil forensik Polri, maka mereka akan menjadi dewa. Harus ada lembaga lain. Sering saya utarakan di banyak forum. Harus ada badan forensik independen, Pak Prabowo Subianto. Supaya hasil forensik itu tidak pernah bisa diintervensi oleh jenderal, oleh presiden, oleh siapapun. Karena ini menyangkut nasib kita semua. Dengan terjadinya manipulasi, ya, kasus Kopi Sianida menggunakan software gratis, multimedia editor yang dilarang untuk mengotak-atik video CCTV yang terang menjadi gelap, dan itu dihadirkan di persidangan yang sudah hasil manipulasi itu. Apakah tidak mungkin hal itu terjadi di kasus ini, di kasus lain, sejuta kasus lain? Saya meminta kepada Profesor Jimli, dengarkanlah Pak, nyawa kami, hidup kami yang sekarang mungkin sepele, Rismon sih siapa? Tunggu aja, nasibmu nanti tinggal dimanipulasi. Saya akan berikan, nanti saya minta kontaknya Pak Sugeng IPW. Bagaimana tanggapannya dengan buku saya? Saya membuktikan confirm di metadata kasus itu bahwa laboratorium forensik, komputer forensik Mabes Polri menggunakan software editor, multimedia editor, video editor gratisan untuk menurunkan, mengotak-atik video CCTV yang dibilang itu otentik. Di kasus Jessica waktu itu ya? Di kasus Jessica. Oke. Terima kasih. Baik, Bang Rismon. Ini ada spirit ya kita semua untuk menguji satu proses itu untuk mendapatkan kebenaran yang substantif ya. Salah satunya usulnya adalah tadi dari Bang Reza, kemudian Bang Refli ya, dan juga Bang Rismon mengenai adanya satu lembaga lagi, ya kan? Adanya satu lembaga lagi yang bisa ditempuh. Nah ini mungkin perlu diusulkan ya, perlu diusulkan. Misalnya ada satu lembaga di luar lab krim gitu, itu satu ya. Untuk kasus ijazah, enggak, semuanya sebentar. juga. Kalau untuk kasus ijazah, Anda setuju bahwa harus ada pembanding hasil forensik yang lain? Setuju ya, akan tetapi ini tidak bisa dilakukan ketika regulasinya tidak tersedia. Sekarang nggak ada? Ya. Sekarang nggak ada? Tidak ada regulasinya. Kita setuju. Oleh karena itu misalnya Komisi Percepatan ini mengusulkan adanya satu pengujian yang mempunyai nilai setara, ya kita usulkan dalam satu perubahan regulasi. Yang kedua tadi saya katakan ya, bahwa kewenangan itu memang ada pada lab krim. Sampai saat belum dibuktikan sebaliknya ya, bahwa hasil lab krim itu valid, maka hakim menerima itu sebagai alat bukti yang valid. Oleh karena itu dibuka forum yang namanya cross eksaminasi oleh yang tadi disebut oleh Bang Reza. Ada satu tahapan yang harus diperhatikan oleh tim, oleh tersangka dan tim hukumnya. Pada saat pelimpahan berkas perkara nanti ya, kalau ini jadi disidangkan, itu tim hukum harus meminta satu berkas perkara lengkap, tidak boleh disortir ya. Satu berkas perkara lengkap itu artinya apa? Selain surat dakwaan,
jaksa juga harus memberikan berkas perkara lengkap semua hasil pemeriksaan berikut hasil pemeriksaan lab krim. Tidak boleh ada yang disortir. Ini fairness-nya supaya kepada nanti pihak terdakwa memiliki waktu cukup dan tim pembelanya melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara termasuk hasil pemeriksaan lab krim. Nah, itu diuji. Yang saya tahu ada asosiasi ilmu forensik, ya, asosiasi ilmu forensik nih yang digagas oleh ahli-ahli forensik. Saya tidak tahu kalau terkait dengan digital, apakah ada asosiasi ilmu forensik digital yang mempunyai sertifikasi misalnya. Nah, pada saat itu dilakukan pemeriksaan silang. Oke. Supaya di sidang bisa ditampilkan. Baik, oke. Bahan dikit, Pak. Justru yang melakukan itu adalah mereka, ya, seorang polisi, ya, yang merupakan ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Bernama Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi sertifikasi itu tidak menandakan apapun. Pak Rismon, Integriti Anda menyebutkan itu, Anda punya konsekuensi hukum? jelas, saya tantang mereka untuk menuntut saya. Kasus ini, Saya Saya belum selesai tadi. Iya. Bentar Bang Rasman sedikit lagi. Ini tuh untuk kepentingan kita bersama ini. Ya, sedikit lagi. Silakan. Abang kan bisa jadi korban kriminalisasi juga kan. Nah, dengan dibentuknya Badan Forensik Independen ini, maka permintaan seperti atau statement dari Bang Reza Indragiri itu ada pembanding yang bisa kita percaya di luar polisi. Jadi tidak semena-mena misalnya, ya, apa yang disajikan polisi secara absolut dianut menjadi kebenaran, dipahami menjadi kebenaran oleh hakim. Seperti Jessica Wongso. Video yang jelas 2 juta piksel per frame diturunkan seperempatnya, hilang 1,5 juta piksel per frame, jadi 500 ribuan. Semua menjadi kabur, dan yang kabur itu diamati dan memutuskan nasib Jessica. Ada 30/4, 75% informasi hilang dari video tersebut, dan itu dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang mengeluarkan sertifikat ahli untuk dihadirkan di persidangan. Saya tantang Pak Profesor Jimli Asidiki, tolong baca buku itu yang saya serahkan, berikan ke ahli di BRIN, berikan ahli di Mabes TNI, berikan ahli bahkan dari luar negeri, bahwa di metadata dari BAP mereka, polisi itu, Muhammad Nur Al-Azhar dan tim, dan Christopher Harimanrianto, mereka memanipulasi. Dari dulu saya ingin dituntut. Oke. Dan Anda mengatakan ini karena Anda mengkhawatirkan hasil forensik untuk ijazah ini? Saya mengkhawatirkan nasib seluruh rakyat Indonesia, Bang Aiman, termasuk Anda. Hidup kita bergantung pada forensik. Oke. Saya bisa mengcloning data Anda, WA Anda, supaya Anda seolah-olah menjadi bandar narkoba. Setengah jam bisa saya lakukan. Dan itu bisa terjadi pada setiap orang. Ya, saya ingin jangan ada lagi korban-korban di seluruh rakyat Indonesia seperti Jessica Wongso. 20 tahun dipidana dengan data yang sudah dimanipulasi, dihadirkan di persidangan, dan data video manipulasi itulah dipakai oleh para hakim untuk meyakinkan hakim diputuskanlah 20 tahun penjara. Saya tidak ingin ada lagi anak manusia seperti itu di Indonesia. Oke, baik. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti saya beri kesempatan.